Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita menyampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih memberikan kita ketakwaan, keimanan, hingga pagi kita bisa masih juga dan ibadah untuk bersama masjid dan Allah sudah memberikan kemudahan kepada kita tetap beribadah puasa pada bulan Ramadan tahun ini 1445. Tidak lupa dan salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah, hari ini akan saya bacakan kita kisah Rasulullah. Cerita ini dari cerita tentang mangkok, madu dan kelapa. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW mengajak Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhu ke rumah putrinya yaitu Fatimah. Di sana ada Ali, hingga seluruh sahabat Nabi berkumpul di rumah Ali dan Fatimah. Setelah semuanya duduk, Fatimah menghidangkan madu dengan mangkuk yang cantik. Namun saat madu dihidangkan, sehelai rambut jatuh ke dalamnya. Kemudian Rasulullah SAW meminta sahabatnya untuk membuat suatu kalimat perumpamaan antara madu, mangkok yang cantik, dan sehelai rambut. Kemudian Rasulullah meminta Abu Bakar untuk memulai membuat perumpamaan. Kemudian dilanjutkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Abu Bakar menyampaikan iman itu lebih cantik daripada mangkok yang cantik ini. Orang beriman lebih manis daripada madu, dan mempertahankan iman itu lebih sulit daripada meniti sehelai rambut. Rasulullah kemudian di rumah bin Khattab membuat perumpamaan. Kerajaan itu lebih cantik daripada mangkok yang cantik. Seorang raja yang adil itu lebih manis daripada madu, dan memerintah dengan adil itu lebih sulit daripada meniti sehelai rambut. Rasulullah kembali tersenyum sambil menoleh ke sahabat Utsman untuk meminta menyampaikan perumpamaannya. Utsman bin Affan menyampaikan ilmu itu lebih cantik daripada mangkok yang cantik ini. Orang yang menuntut ilmu lebih manis daripada madu, dan beramal dengan ilmu yang dimiliki itu lebih sulit daripada meniti sehelai rambut. Rasulullah kembali tersenyum, kemudian menyampaikan kepada sahabat Ali untuk meneruskan pembahasan perumpamaannya. Sahabat Ali berkata, tamu itu lebih cantik daripada mangkok yang cantik ini. Menjamu tamu lebih manis daripada madu, dan membuat tamu senang sampai kembali ke rumah lebih sulit daripada meniti sehelai rambut. Kemudian sambil tersenyum, Rasulullah meminta Sayyidah Fatimah untuk membuat pernyataan atau perbandingan antara tiga benda tersebut. Dengan tenang, Fatimah berkata, seorang wanita itu lebih cantik daripada mangkok yang cantik ini. Wanita yang berjilbab itu lebih manis daripada madu, dan mendapatkan wanita yang tidak pernah dilihat orang lain kecuali muhrimnya lebih sulit daripada
sehelairan. Malaikat Jibril berkata, menegakkan pilar-pilar agama itu lebih cantik daripada mangkuk yang cantik. Menyerahkan diri, harta, dan waktu untuk agama lebih manis daripada madu, dan mempertahankan agama sampai akhir hayat lebih sulit daripada meniti sehelai rambut. Dan Allah berfirman, surgaku lebih cantik daripada mangkok ini, nikmat surgaku lebih manis daripada madu, dan menuju surgaku jauh lebih sulit daripada meniti sehelai rambut. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, semoga kita mulia Allah telah diberikan kemudahan untuk membuat atau menjalankan amal yang baik dengan ikhlas, menjalankan agama Allah dengan sungguh-sungguh, karena itu tidak mudah untuk mempertahankan kebiasaan baik, mempertahankan iman kita sampai akhir hayat kita. Mari saya membaca sebuah kisah. Ada orang tua di Cina menyentuh pemilik restoran dan keluarganya. Akhirnya keluarga yang sebelumnya tidak atau bukan orang Islam akhirnya mendapatkan hidayah. Kita sebut suatu saat ada orang yang sangat tua berjalan-jalan untuk minum kopi. Suatu saat dia jualan mendapatkan warung yang sangat ramai, tapi ternyata isinya hampir semuanya orang-orang yang tidak beragama Islam. Akhirnya beliau hanya berhenti tadi terjadi masuk. Kemudian ditanya, kenapa Bapak kok tidak jadi masuk ke warung kita? Orang jawab, ini isinya orang-orang yang tidak muslim. Saya takut makanan yang ada di dalam jangan-jangan ada yang tidak sesuai dengan ajaran agama kami. Kalau nanti sampai saya makan, yang saya makan ternyata tidak halal bagi saya, maka saya khawatirkan Allah akan tidak memudahkan lagi saya untuk beribadah. Akhirnya orang tersebut karena kelihatan capek diminta masuk, kemudian diberikan air putih. Begitu duduk lama ditinggal oleh pemiliknya, orang tersebut kelihatannya tertidur. Ternyata dibangunkan lagi sudah tidak bisa. Akhirnya yang punya restoran ini melihat begitu bapak ini meninggal dan tenang, dan mereka berharap atau pemilik restoran berharap pada saatnya meninggal seperti bapak itu, tidak ada penyakit, tidak ada kesakitan, dan akhirnya pemilik restoran dengan semua keluarganya mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Jadi meninggal dengan baik, dengan husnul khatimah, semoga bisa kita dapatkan. Suatu saat saya bertemu dengan orang yang mendirikan sekolah di Wonogiri. Kemudian sekolahnya itu semuanya dia infakkan hidupnya dan uangnya untuk mendirikan sekolah tersebut. Suatu saat di kamar di Persis kita ngobrol-ngobrol, dia menyampaikan, saya tidak ingin spesial untuk mendapatkan uang dari pendirian sekolah itu, dan selama ini selalu beliau mengeluarkan uang. Kemudian suatu saat beliau menyampaikan, saya ingin meninggal pada saat saya tidur, kemudian saya tidak terbangun lagi, sehingga meninggalnya tidak membuat kesulitan bagi keluarganya dan beliau tidak merasakan. Ternyata pada saatnya beliau meninggal sama persis seperti yang diharapkan. Suatu saat saya ketemu dengan pasien ibu-ibu, beliau menyampaikan, bapak sudah meninggal sebulan yang lalu. Sakit apa? Bapak sakit sama sekali. Suatu saat habis asar, bapak menyampaikan,
saya sebentar lagi akan meninggal. Tolong keluarga dikumpulkan dan tetangga untuk zikiran bersama atau yasinan saya lupa, intinya dikumpulkan untuk berzikir kepada Allah untuk mendoakan beliau. Jadi habis asar meminta dan habis maghrib dan habis itu bapak tersebut masih menunggu, sehingga begitu mudah. Dan ada juga orang yang tidak ikhlas di dalam hidupnya. Ada dua cerita yang saya sampaikan. Yang pertama ada seorang muda kaya raya di Australia, itu pernah saya sampaikan, terdiagnosis kanker. Kemudian seluruh hartanya dan hidupnya diabdikan untuk menyebarkan keamanan aplikasinya adalah pemuda tersebut meninggal dengan baik, dengan seluruh hartanya diinfakkan untuk menyebarkan Islam. Tapi ada juga suatu saat saya ketemu pasien kena kanker. Tapi pada saat itu saya sampaikan, saya sadar bahwa itu sangat takut dengan penyakitnya. Saya rujuk. Setelah saya itu sampai ke rumah sakit, begitu dokter menyampaikan bahwa bapak itu kena kanker, sampai di rumah tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan beberapa hari berikutnya meninggal dalam kondisi yang tidak menyenangkan karena kesakitan, karena ketakutan, tidak mau makan. Yang semoga Allah memberikan kemudahan menjelaskan agama Allah untuk pada keunangan dan ketakwaan, dan semoga memberikan kemudahan bisa kita lihat dan diberikan tempat yang pada saatnya di akhir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Aku tiru-tiru neng Jawa semua. Pak, lihat, anu dulu ke sini Pak, puter dulu, lewat kamera Pak. Sini Pak. Aku udah. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.